Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Timur, yaitu Bang Jana. Oh, atau nama penanya Ed Saujana Story ya. Kisahnya pasti keren nih kalau dari Tanah Borneo. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Ilmu terlarang dari tanah Kalimantan. Lampu menyala menerangi jalan kampung yang belum sepenuhnya diaspal. Samarinda masih terlalu belia, di mana pembangunan masih belum sepenuhnya merata. Jalanan aspal mulus yang selalu digilas kendaraan melintang panjang di area kota, namun tidak di tepian kota yang sebagian besarnya masih hutan dan rawa. Pagi sekali, Yansah berangkat mengendarai angkutan kota yang sudah menjadi sumber penghidupannya. Dia adalah seorang sopir. Berangkat di pagi buta tentu akan menjadi peluang besar baginya. Anak sekolah, mereka yang bekerja, atau mungkin ibu-ibu yang ingin berbelanja tentu membutuhkannya untuk segera tiba di tujuan masing-masing yang masih dalam jalur yang sama. Subuh baru saja berlalu. Yansa sudah menggilas aspal hitam menuju area yang lebih dekat trayek yang seharusnya ia tempuh. Satu persatu penumpang naik ke angkot. Ia terus mengemudikan mobil yang membantunya mencari nafkah dan berhenti setiap penumpangnya meminta diturunkan. Lembar demi lembar uang ia kumpulkan. Beberapa kali ia memberikan kembalian berupa uang koin yang nominalnya tak besar sama sekali. Setidaknya pada saat ini 200 rupiah sudah bisa dipakai untuk membayar angkutan kota, 100 rupiah untuk anak-anak dan pelajar. Sore menjelang, lelah sudah merengkuh tubuhnya setelah seharian berkendara. Tubuhnya terasa lengket karena keringat, debu, dan hawa panas. Yansa menghitung lembar demi lembar uang yang dikumpulkan untuk pada akhirnya disetorkan kepada pemilik angkot, juga untuknya agar tetap bisa menyambung hidup beserta istri dan anak. Anak tunggal Yansa masih balita. Keluarga kecil itu menikmati makan sederhana berupa nasi putih, sayur santan nangka, sambal, juga tempe goreng dengan bumbu ketumbar. Yansa makan dengan lahap, juga dengan istrinya Sari. Ia makan sembari sesekali menyuapkan nasi ke mulut anaknya yang sudah bisa makan makanan berat meski tak banyak. "Ding, biarkan aja, kada usah dibasuh," ucapnya saat mereka selesai makan. Ia tak tega jika istri tercintanya itu harus mencuci selepas makan, sementara Sari sudah mengurus rumah, mengurus anak, dan juga memasak. "Iya kak, makasih ya," jawab singkat sambil meninggalkan Yansa yang sedang merapikan piring kotor untuk kemudian dibawa ke dapur. Pria itu mencuci piring bekas makan dan memanaskan sisa sayur agar bisa dimakan saat sarapan esok hari. Lingkungan yang bisa disebut desa itu terasa sejuk kala pagi karena masih banyak pepohonan rindang. Penduduk yang guyup membuat area itu seperti dihuni oleh sebuah keluarga besar yang hanya terpisah rumah karena sudah saling berkeluarga. Obrolan ramai selalu dimulai dikala tukang sayur datang, di mana para ibu-ibu berkumpul sambil bertukar gosip dan juga cerita. Sementara para lelakinya biasanya saling tegur dan mengobrol di saat sore dan selepas isya. Meskipun Yansa jarang ikut bercengkrama, namun sesekali ia menyempatkan diri untuk duduk sejenak sembari merokok bersama bapak-bapak yang lain.
Biasanya tongkrongan ini bubar menjelang pukul 10 karena dingin dan embun yang sudah mulai turun. Lagi pula, area tempat tinggal mereka tidak banyak hiburan. Apa yang bisa mereka nikmati di kala malam hanyalah tayangan televisi yang channelnya masih begitu terbatas. Perkampungan itu sedang sepi kala siang. Para lelaki sedang bekerja, sementara para istri sedang mengurus rumah dan anak mereka. Sebuah mobil pick-up bermuatan penuh melintasi jalan sambil membawa tumpukan besar dalam karung-karung yang ditutupi kain terpal. Mobil-mobil itu menurunkan muatan hingga tuntas dan kembali keluar menuju tempatnya berasal. Sari sempat melihat. Kemudian ia melihat lagi mobil sejenis dengan muatan yang sama banyaknya. Sepertinya salah satu tanah yang masih kosong di tempat itu akan dibangun. Tak lama kemudian, beberapa lelaki tak dikenal dengan kulit gelap dan badan kekar memasuki area itu yang disinyalir merupakan kuli bangunan yang akan membangun sesuatu. Waktu berlalu, hari pun berganti. Kuli-kuli yang tadinya sibuk membangun rumah kini sudah rampung dengan pekerjaannya. Rumah itu berjarak beberapa ratus meter dari tempat Sari dan Yansa tinggal. Rumah yang baru berdiri itu terletak sedikit jauh dari tempat tinggal warga yang lebih dulu tinggal di area itu. Tanah-tanah kosong masih banyak terhampar karena rencananya akan digunakan untuk relokasi warga bantaran sungai yang masuk jalur hijau. Seorang wanita berusia 30 tahunan mengendarai motor sambil menghampiri satu demi satu rumah para tetangga. Perempuan yang begitu cantik untuk umurnya yang sangat matang dan dewasa. "Assalamualaikum," ucapnya sambil mengetuk pintu rumah Sari. "Waalaikumsalam, siapa ya?" jawab Sari dari dalam yang belum membukakan pintunya. "Saya Risma, kebetulan baru pindah di rumah ujung sana. Kalau ada waktu, malam ini ada syukuran di rumah. Semoga suaminya bisa datang ya," jelasnya sambil membubuhkan senyum termanis dari wajahnya yang ayu. "Oh iya kak, insya Allah ya," jawab Sari yang tengah menggendong anak tunggalnya sambil tersenyum. Risma berpamitan, kemudian kembali berkendara ke rumah tetangga lain untuk menyampaikan undangan. Tak lupa, ia juga mampir ke rumah ketua RT untuk mengundang dan sekalian meminta tolong agar semua tetangga bisa diundang dan ikut datang dalam acara syukuran. Isya baru saja berakhir. Warga yang siangnya bekerja akhirnya berbondong-bondong berjalan kaki mengenakan sarung selepas dari masjid menuju ke rumah baru di area itu untuk memenuhi undangan si empunya rumah. Doa dilantunkan, makanan dihidangkan, para lelaki makan dengan lahap sambil bercengkrama. Beberapa dari mereka kagum dengan rumah itu karena terlihat paling bagus dan juga lebih mewah dari kebanyakan rumah di area itu. Hanya saja mereka tidak tahu kemana suami dari Ibu Risma. Tak ada dari mereka yang berani bertanya, takut jika pertanyaan yang diajukan akan menyinggung hati sang tuan rumah. Bisa jadi ia belum menikah, bisa jadi suaminya di luar kota, atau mungkin Risma adalah seorang janda muda. Banyak dari mereka yang berbisik-bisik karena merasa terpukau dengan wajah Risma yang ayu. Menjelang pukul 9, para warga pulang sambil membawa bungkusan berupa nasi dan lauk yang dibungkus dengan besek bambu beralaskan daun pisang. Tidak ketinggalan beberapa kue yang dibungkus kertas tisu makan berwarna hijau dan merah muda. Perut mereka kenyang, hati mereka senang karena sukses mencuri pandang untuk menatap wajah sang tuan rumah, didukung oleh cuaca yang sejuk yang membuat mata semakin mengantuk. Di rumah, Risma dibantu beberapa keluarga dekat membereskan makanan dan peralatan makan. Kemudian para keluarga dekat Risma berpamitan pulang sambil membawa sisa makanan dan lauk, meninggalkan Risma yang sendirian di rumah. Malam yang dingin menjadi penanda lelap akan segera merengkuh warga dalam lelap tidur. Begitu juga bagi Risma, Yansa, dan Sari. Komplek perumahan yang sepi terasa gelap di kala malam tiba.
belum banyak rumah. Sebagian besar area itu masih berupa hutan dan ditumbuhi vegetasi yang beraneka rupa. Namun sebenarnya area itu adalah lahan milik pemerintah yang nantinya akan dibangun perumahan berukuran super besar sebagai tindak lanjut relokasi warga bantaran sungai selepas proses negosiasi selesai. Area yang benar-benar berada di pinggiran lebih sering dilewati truk dan juga kendaraan berat perambah alam untuk tambang, membuat tempat itu terasa terisolir, apalagi di waktu yang masih berada di tengah tahun 90-an. Motor-motor bebek yang mesinnya bertuliskan Jet Cool, juga skuter besi dari Italia, memecah keheningan malam yang jarang dilewati banyak kendaraan. Sebagian besar dari mereka adalah para pekerja swasta dan pegawai negeri yang berkantor di pusat kota. Di komplek itu, pagi adalah saat yang paling riuh, di mana para ayah sibuk mengantar anak dan istrinya untuk bersekolah, berbelanja, dan bekerja. Di sore hari, anak-anak sesekali bermain dengan mereka yang sebaya, sementara selepas Isya, tempat itu tak ubahnya seperti kuburan yang tak diramaikan oleh kegiatan. Lampu di sudut halaman dinyalakan. Sebuah bohlam temaram yang digantung hampir menyentuh tanah. Kabel bohlam itu menembus lubang kecil. Sebuah ember plastik yang ditelungkupkan adalah tembuni atau ari-ari, sesuatu yang dipercaya harus dikubur selepas bayi dilahirkan dan juga diterangi, juga ditutup hingga 40 hari. Sesuatu yang menjadi saudara dari sang jabang bayi yang menemaninya saat dilahirkan dihubungkan oleh seutas tali pusar. Lampu temaram yang menandakan bahwa di tempat itu terdapat seorang anak yang baru saja melihat dunia. Sesuatu yang suci juga rapuh, namun begitu manjur jika dijadikan santapan penguat ilmu. Dalam gelap, seorang wanita tanpa tubuh melayang dan hinggap di dahan-dahan pohon rindang sembari menatap sekitar. Jantungnya yang tergantung berdenyut mengeluarkan cahaya merah. Tak hanya jantung, usus, juga paru-paru tanpa pelindung ikut terbang bersama potongan kepala dengan rambut panjang dan seringai mengerikan. Lidah yang terjulur meneteskan liur, sembari sesekali membasahi bibir yang tersungging menyeringai hingga menampakkan gigi-gigi tajam. Ia mengendap, rambutnya seakan ikut melayang. Kerutan di wajah membuat sosok itu semakin menyeramkan. Wanita tua tengah berkeliling, berpatroli mencari mangsa. Di dalam rumah, seorang ibu yang tengah berbaring miring sedang menyusui buah hati tercintanya. Anak itu menyusu dengan lahap sambil sesekali menggerakkan tangan dan kakinya yang mungil. Rambutnya yang hitam lebat seolah membuatnya semakin menggemaskan. Kulitnya yang masih merah terlihat segar dan membuat dia yang mengintip semakin meneteskan air liur. Mata nyalang menatap melalui lubang ventilasi yang tak dibatasi kawat-kawat penahan nyamuk. Dari luar, sebuah kepala melayang di balik jendela mengintip lewat celah sambil terus menggumamkan sesuatu. Ekspresinya berubah, ia tersenyum seolah merasa makanannya siap untuk dinikmati dan sedang ia santap. Darah yang ia hisap dari kejauhan menyisakan lebam ungu kebiruan di paha bagian dalam sang bayi kecil. Ia melayang tinggi mengelilingi rumah itu hingga terdengar bunyi gemersak serupa angin kencang yang menerpa atap. Kepala itu terbang menjauh, meninggalkan komplek perumahan itu dan kembali ke tempat asalnya. Tempat ia meletakkan tubuh kakunya di dalam kamar kosong dengan posisi terduduk atau berdiri di belakang pintu. Kepala dengan isi perut dan organ yang menggantung bebas itu melayang cepat dengan nyala serupa bola api menembus dinding dan gelap malam. Sejenak ia melambat, berkeliling untuk mengamati sekitaran sebelum kembali ke rumah dan menyatukan tubuh. Ia berkeliling melewati sudut-sudut gelap malam yang ditutupi rimbun pepohonan dan melambat kala mendekati bagian celah tersembunyi di atap yang sengaja dibiarkan terbuka. Kepala itu menyusuri plafon dan turun melalui lubang berbentuk persegi dan menyatu dengan tubuhnya yang dibiarkan duduk mematung di dalam gelap. Bayi yang baru lahir memang enak,
Gumamnya sambil menyeka mulutnya, ia lantas mengembalikan kursi rias ke tempatnya semula. Wajah yang tadinya penuh kerutan dan mengerikan itu berubah menjadi cantik paripurna. Wajah dewasa, ayu yang menjadi dambaan pria. Tentunya semakin lama wajah itu terasa mengencang dan semakin muda, menyembunyikan proses penuaan yang sebenarnya sudah ditutupi oleh tabir gaib dari ilmu yang dianut sebelumnya. Ilmu turun-temurun yang tentunya tak akan bisa ia akhiri, ilmu yang bisa memberikannya berbagai macam kemampuan, kesejahteraan, dan tentunya kecantikan abadi. Yansa bekerja seperti biasanya, mengendarai angkot untuk mengantarkan penumpangnya yang berasal dari berbagai macam kalangan. Beberapa di antaranya ada yang naik secara berombongan hingga ada obrolan-obrolan yang tak sengaja ia dengar. Kadang penumpang yang duduk di sebelahnya mengajaknya mengobrol soal keadaan lalu lintas, berbahasa basi hingga berita dan juga gosip terkini. Berita tentang meninggal dunianya seorang bayi yang di bagian tubuhnya terdapat bekas memar ungu kebiruan yang disinyalir adalah korbanku yang terdengar olehnya. Kabar yang sebelumnya sempat ramai dan menjadi rumor, namun kembali santer menjadi pemberitaan karena tempat tinggal korban bisa dibilang tak jauh dari tempatnya tinggal. Radiusnya hanya beberapa kilometer, namun terasa jauh jika ditempuh jika lewat jalan normal. Tak ada ponsel, tak banyak orang yang memiliki pesawat telepon. Semua kabar hanya bisa didapat dari koran, radio, televisi, dan omongan dari mulut ke mulut yang menyebar bagai kentut. Yansa tak ingin menjadi khawatir karena berita yang menurutnya belum terbukti kebenarannya, meski isu tentang keberadaan Kuyang sudah santer terdengar bahkan sejak ia masih anak-anak, namun tak ada satupun bukti yang bisa ia beberkan kepada publik. Tak ada bukti empiris yang bisa dijadikan acuan bahwa rumor dan peristiwa yang pernah ia dengar benar-benar disebabkan oleh Kuyang yang mencari mangsa. Namun ketika dewasa dan memiliki anak yang masih kecil, ia merasa tergelitik dan menjadi khawatir. Ia takut jikalau semua yang pernah dan barusan ia dengar adalah sebuah fakta yang benar adanya. Yansa berusaha tenang dan menafikan segala kekhawatiran yang ia rasakan. Ia percaya Sari bisa menjaga diri dan anak semata wayang mereka, apalagi lingkungan tempat mereka tinggal begitu guyup dan rasanya sangat bisa diandalkan. Setidaknya itu yang ia harapkan, meski ia tak menyadari bahwa bahaya bisa datang dari mana saja, bisa juga berasal dari orang terdekatnya. Di perkampungan, kabar yang sama menyebar melalui intelijen yang kerap menyamar sebagai tukang sayur. Para ibu gempar karena sang tukang sayur mengaku bahwa kabar itu berasal dari salah satu kenalannya yang tinggal di sebuah komplek perumahan tak jauh dari tempat mereka sedang bercengkrama. Mendengar kabar yang sedang santer, Sari merasa khawatir karena ia juga memiliki anak yang masih sangat kecil. Ia tahu korban dari Kuyang tak hanya anak yang masih bayi. Menurut cerita yang pernah dituturkan padanya, Kuyang juga masih bisa menyerang anak-anak dan ibu hamil. Ia merasa was-was. Sekejap hatinya merasa tak karuan. Bujurkah itu, Cil? Memangnya anak siapa yang kena Kuyang? Tanya seorang wanita muda yang belum memiliki momongan pada ibu parubaya yang bercerita. Itu jarnya orang Sempaja. Itu katanya si orang Sempaja. Jawaban itu seperti memberikan penegasan bahwa kabar serangan Kuyang itu memang benar adanya, ditambah penyebutan nama daerah menjadi sesuatu yang patut digarisbawahi. Karena area itu tak begitu jauh dari tempatnya berdiri, Sari merasa semakin takut. Sudah ramai ya ternyata. Seorang merdu seorang wanita mengalihkan acara gosip yang tengah dihelat. Mbak Risma baru keluar, kena sayurnya keburu habis. Jawab seorang ibu yang menyadari bahwa suara asing itu berasal dari tetangga baru mereka. Iya nih, baru selesai nyapu sama ngepel rumah, makanya baru sempat keluar deh buat beli sayur. Jawabnya santai sambil tersenyum. Ia juga mendekat dan mengambil beberapa sayuran dan lauk yang dibawa oleh sang agen rahasia.
Mereka kembali dengan kegiatan transaksi dan kembali bertukar informasi berita soal Kuyang yang sudah dituturkan kembali diberitakan pada Risma, anggota yang baru bergabung di tengah-tengah mereka. Rasanya para wanita itu tak bosan-bosan mengulang cerita hingga sang penjual sayur yang kerap menjadi agen rahasia dan intelijen gosip merasa bosan dan gusar. Selepas semua transaksi, ia pun langsung berpamitan dan pergi dari tempat itu. Kupingnya sudah terlalu panas karena bulu ceriwis ibu-ibu. Malam kembali menjelang. Gelap rasanya tiba lebih cepat karena hujan dari awan hitam pekat yang menutupi langit sejak sore. Yansa sudah pulang menjelang senja dalam keadaan basah kuyup karena terguyur hujan. Angkot yang sudah ia antarkan ke pangkalan, dan ia pulang mengendarai motor tua dengan mesin 2 tak yang asapnya menyebabkan polusi udara. Di rumah, ia disambut senyuman sang istri yang sudah menyiapkan handuk, juga nasi dan sayur yang sudah dipanaskan. Ia tahu suaminya pasti lelah dan kehujanan. Sudah sepatutnya Yansa segera merebahkan diri dan beristirahat. Setidaknya ia tak perlu berbuat apapun dan menemani anak mereka untuk tidur, sementara ia membereskan piring dan mencuci peralatan makan bekas pakai. Sari merebahkan tubuhnya. Ia tersenyum kala mendapati suaminya tengah bermain dan mengajak anak mereka berceloteh. Sebelumnya, ia memang sudah bilang kalau khawatir dengan berita yang belakangan beredar. Ketua RT juga menyarankan untuk membuat ronda dan siskambling bergiliran untuk menjaga keamanan. Mereka khawatir bahwa Kuyang bisa saja datang, apalagi ada beberapa dari mereka yang memiliki anak di bawah 5 tahun usia yang masih sangat rentan untuk mendapat serangan. Keluarga kecil itu terlelap, terutama Yansa yang sudah terlalu lelah setelah seharian bekerja dan kehujanan. Perutnya yang kenyang membuatnya semakin nyenyak di atas peraduan. Di luar, beberapa tetangga tengah berkeliling sambil membawa senter parang yang masih disarungkan di tempatnya, juga tongkat kayu untuk berjaga-jaga. 5 orang pria itu menyebar kedua arah untuk kemudian kembali di titik tengah. Langkah mereka bergerak pelan karena takut tersandung kerikil dan batu, namun sesuatu terlihat. Kuyang, seorang bapak dengan kumis lebat berteriak sembari menunjuk cahaya di langit serupa bola api yang melayang. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan sedang. Teriakan tadi lantas memecah keheningan malam. Mereka yang tengah berjaga bergegas melangkahkan kaki secepat yang mereka mampu untuk mengejar cahaya api yang melayang tak terlalu tinggi dari tempat mereka berada. Sekilas mirip cahaya api, namun jika tersorot dan dapat diamati dengan seksama, mereka bisa melihat isi perut yang menggantung di bawah potongan kepala. Malam yang sepi mendadak riuh dengan teriakan yang membuat banyak warga terbangun dan ikut keluar rumah, namun tidak dengan Yansa. Ia tetap terlelap sambil terus memeluk anak semata wayangnya yang juga terlelap. Dingin, lelah, dan juga rasa kenyang membuatnya begitu menikmati rengkuan peraduan. Di luar, kepala melayang itu bergerak cepat karena keberadaannya dipergoki oleh bapak-bapak yang sedang ronda. Ia melesat cepat dan menghilang di ujung perkampungan, di belakang rumah baru yang bentuknya paling bagus di area itu, rumah Risma. Warga berbondong-bondong mendekat, mengendap sambil terus menyorotkan lampu senter ke segala arah, ke atas pohon, ke rindang dedaunan, ke semak-semak dan rumpun-rumpun pohon pisang yang tumbuh di beberapa titik. Jangan-jangan Risma orangnya, bisik seorang lelaki pada lelaki lain yang ikut mengendap di sebelahnya. Ah, masa iya? Kok aku kada yakin? Sangganya karena merasa tuduhan tadi tak masuk akal. Entah karena ia menganut azas praduga tak bersalah, atau mungkin karena ia sudah terlena dengan kecantikan Risma yang nyaris paripurna. Ah, ikam tu naksirinya. Makanya bepada kada mungkin, dasar lanji. Ah, kamu itu naksir dia, makanya sampai bilang gak mungkin, dasar genit. Cemooh lelaki itu setelah mendengar pembelaan kawannya. Jangan bohong, Ika mungkin pasti naksir. Tuduhnya balik yang tadi jawab karena merasa tersentil.
Segala semak dan rindang pohon disisir, namun tak jua menemukan keberadaan Kuyang yang tadi disinyalir bersembunyi di tempat itu. Beberapa yang lain mulai berpikiran bahwa kepala terbang itu masuk ke dalam rumah, yang berarti pelakunya adalah Risma. Sebagai warga baru yang memang dirasa pantas untuk dicurigai, terlebih kabar pertama soal Kuyang terdengar tak lama setelah ia pindah ke lingkungan mereka. Selain itu, tempat tinggal korban tak jauh dari tempat mereka. Ada kalanya banyak orang percaya bahwasanya Kuyang tak akan menyerang anak dan ibu hamil yang berasal dari desa atau perkampungannya sendiri. Kuyang disebut lebih memilih mencari mangsa dari desa ataupun daerah lain. Sudah, ayo pulang. Kuyang yang sudah hilang. Seorang pria dengan badan gempal berteriak mengajak rekan-rekannya untuk pulang karena merasa pencarian mereka tak membuahkan hasil. Mereka pulang, menyisakan 5 orang yang masih harus melanjutkan ronda malam yang akan berakhir menjelang pukul 5 pagi. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga agar dapat tidur bergantian. Bagaimanapun juga, mereka juga harus bekerja di pagi hari. Meski tak sebagian sah yang sudah pergi tepat selepas sholat subuh. "Kenapa semalam? Kok ada rame-rame? Mau ikut keluar tapi takut," tanya Sari saat menghampiri para ibu-ibu tetangga yang sedang berbelanja sayur. "Semalam, katanya ada Kuyang lewat sini. Pas dikejar, ternyata hilang di dekat rumah Risma," jawab seorang ibu berusia 40 tahunan dengan nada yang sedikit menuduh dan tendensius. Mendengar jawaban itu, seketika menjadi spekulasi di kepala mereka yang mendengar. Apa benar Risma adalah Kuyang yang belakangan ini santer terdengar? Pertanyaan yang bernada tuduhan itu semakin diperkuat dengan penampilan Risma yang terlihat lebih modis dan cantik, rumah yang jauh lebih bagus, juga kehidupannya yang menyendiri tanpa adanya seorang suami. Banyak cerita mengatakan bahwa terkadang mereka yang menganut ilmu Kuyang seringkali tinggal di area yang agak jauh dari tetangga penyendiri dan penampilannya jauh lebih muda daripada umurnya. Cerita-cerita lama macam itu membuat mereka yang tengah berkumpul menjadi semakin menuduh dan berspekulasi, sementara orang yang sedang dicurigai justru tengah mengepel lantai rumah yang ia huni sendiri. Mereka semua lupa bahwasanya Kuyang itu bisa siapa saja, atau mungkin Kuyang itu adalah jelmaan salah satu dari mereka. Entah mengapa, Risma merasa diawasi oleh sekitar. Ia semakin merasa tak nyaman karena pandangan dari beberapa ibu-ibu yang ditemuinya kala membeli sayuran. Ada nada sindiran yang sepertinya memang ditujukan padanya. Tak hanya itu, sindiran itu bergulir menjadi tuduhan dengan kalimat tendensius yang sangat-sangat mengarah padanya. Segala sesuatu yang terlontar sangat mirip sekali dengannya. Ciri kehidupan yang menyendiri tanpa suami, bahkan ciri fisik yang sangat-sangat eksplisit hanya ia miliki. Risma merasa ia belum mengakrabkan diri dan terlalu tertutup dengan sekitar. Namun sebenarnya tidak hanya karena itu. Kuyang yang menghilang di belakang rumahnya lah yang menjadi pemicu segala omongan miring dan juga tuduhan tendensius. Hal ini membuat Risma kian merasa tak nyaman. Ia lebih sering bepergian dan membeli makanan jadi dari luar area pemukiman. Ia juga lebih sering pulang di kala malam dan tak menampakkan diri di saat siang. Pun jika ia terlihat, pasti saat pagi ketika ia lewat sembari mengendarai mobil yang baru saja ia ambil dari rumah keluarganya. Single, cantik, modis, kaya, penyendiri, dan memiliki mobil baru. Rasanya kehadiran kendaraan baru itu kian memperuncing masalah yang bahkan dia sendiri tak tahu sebabnya. Kabar tak menyenangkan itu terdengar hingga ke telinga Pak RT, dan sebagai orang yang bertanggung jawab dengan warganya, mau tak mau ia harus bertemu dengan Risma yang banyak digunjingkan dan dituduh tanpa bukti. Namun ia sendiri bingung karena Risma kerap kali tak berada di rumah sejak pagi hingga malam.
Hal ini semakin pelik kala ia semakin muak dengan kabar yang sampai padanya. Di satu sisi, dia ingin membela warga barunya. Di sisi lain, ia khawatir disangka memiliki perasaan dengan wanita itu. Meskipun Risma tak pernah memberitahukan statusnya pada tetangga, namun ia sebagai RT tahu dan wajib membela. Sebagai orang yang dianggap pemuka, ia bimbang. Mobil berbentuk kotak itu terparkir di depan rumah dengan tembok beton bercat putih bersih. Berbeda dengan rumah di sekitarannya yang rata-rata berdinding kayu, rumah yang beberapa 300 meter dari rumah terdekat itu terlihat gelap. Hanya lampu teras yang menyala. Cahaya remang dari salah satu kamar terlihat kontras dengan ruangan lain yang diselimuti kegelapan. Di dingin malam, kepala tanpa badan itu kembali melayang dalam senyap. Denyut cahaya merah di jantungnya terlihat lemah. Sudah beberapa saat ia tak mencari makan sejak malam ia dikejar warga yang membawa senjata tajam. Rasa lapar dan hausnya seperti tak tertahan. Ia ingin sekali menunggu lebih lama, namun ia tak berdaya. Dia kalah dengan ilmunya sendiri, ilmu yang diwariskan tanpa ia minta. Ilmu yang belakangan mengambil alih tubuhnya tanpa bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia hanya sadar bahwa ia sedang lapar, butuh korban, dan mencari jalan teraman. Selebihnya, ia sudah dikuasai oleh ilmu yang ia sembunyikan sejak lama. Yansa tertidur sejak pulang kerja. Keluarganya memang sangat terbiasa tidur cepat agar terbangun di kala pagi. Karena terlalu fokus dengan kehidupannya, ia bahkan tak memperdulikan kabar perihal Kuyang yang waktu itu sempat dikabarkan hilang di belakang rumah tetangga barunya. Istrinya juga tak ingin membahas itu karena merasa tuduhan yang dilayangkan adalah sesuatu yang tak mendasar dan juga tanpa bukti. Sari ikut menafikan dan memilih menjauh kala ibu-ibu tetangganya bergunjing saat membeli sayur. Keluarga kecil yang bahagia itu tertidur tenang dan pulas. Sebuah rumah panggung berbahan kayu ulin terlihat gelap. Hanya lampu teras dapur yang dibiarkan menyala. Kepala itu berkeliling sembari menarik banyak udara ke dalam paru-parunya yang menggantung terbuka tertiup angin. Benda itu terlihat begitu aneh saat kembang kempis. Di sudut belakang rumah, ia mendapati satu lampu bohlam kuning menyala redup menerangi gundukan tanah yang ditutupi ember dan diberi batu di atasnya sebagai pemberat. Ya, itu adalah ari-ari bayi, satu pertanda pasti bahwa di dalam rumah ada makanan lezat dengan kulit merah merona yang tak akan melawan saat dihisap darahnya. Lewat sebuah celah ia mengintip. Ia kemudian mendekat dan masuk ke bawah kolong rumah. Sudah dipastikan di mana bayi itu, di mana ia ditidurkan. Dengan perlahan mantra dibacanya dalam bisik. Ia tersenyum kala mulutnya mulai terisi cairan kehidupan berwarna merah terang yang berasal dari manusia muda yang tak berdosa. Sementara itu, di dalam rumah, bayi itu tiba-tiba terbangun dan menangis karena seolah disakiti sesuatu. Jeritnya membangunkan seisi rumah, tangisnya tanpa air mata. Kenyang, sosok Kuyang itu terbang melesat meninggalkan manusia muda yang masih menangis meraung-raung hingga kulitnya memucat. Kepanikan terjadi dikala anak itu tiba-tiba berhenti menangis dan seperti tersedak, wajahnya membiru, nafasnya berhenti. Satu lagi, korban tak bersalah harus diambil sari kehidupannya oleh dia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hari sial tak pernah tertera di kalender manapun. Apa yang terencana bisa saja gagal karena hal yang tak terduga. Ia melayang pelan sembari menikmati rasa kenyang yang ia dapat. Setelah dengan puas tertuntaskan, malam terlalu tinggi, embun turun menghalangi jarak pandang. Ia tersadar beberapa pasang mata sudah mengamati kala mendekati perkampungan. Satu persatu warga dibangunkan. Para lelaki itu berkumpul sambil membawa obor, senter, dan berbagai senjata tajam yang dapat ditemukan di rumah.
Kepala itu berputar-putar, sembari memastikan keadaan sepenuhnya aman. Ia tak sadar bahwa para lelaki sudah berjaga satu sama lain di sudut-sudut gelap. Kepala itu perlahan turun, mendekati rumah Risma, satu-satunya rumah yang terpisah dari penduduk lain itu, seperti menjadi tempat yang tepat. Setidaknya, itulah yang difikirkan oleh banyak orang. Ya, itu Risma, bisik salah seorang lelaki yang menggenggam parang di tangannya. "Ayo, cepat sergap!" teriak salah seorang warga, yang mengakibatkan semua lelaki yang bersembunyi di tempat itu justru berhamburan keluar. Satu yang tidak diketahui, salah satu dari mereka sengaja membawa jala. Ia berlari cepat dan melemparkan jala ke arah kepala yang tengah melayang rendah mengitari rumah. "Tangkap!" Teriakan itu seketika membuat yang lain langsung berkumpul menahan ujung jala yang tertarik karena kepala itu terus memberontak. Risma terbangun dalam panik. Banyak orang yang mengepung rumahnya sambil membawa obor senter dibarengi mengacungkan senjata tajam, parang, mandau, celurit, pisau dapur, apapun yang tajam diacungkan sambil terus berteriak. Ia mendekati jendela dan mengintip. Di luar, banyak lelaki tengah menarik sesuatu yang berada di atas mereka. Bergegas, ia memakai pakaian yang pantas lalu keluar lewat pintu depan. "Pak, ada apa?" tanya dia pada salah seorang lelaki yang hanya melihat dan berdiri di depan rumahnya. "Loh, Mbak Risma?" Ia terkejut hingga bersuara keras. Suara itu lantas membuat mereka yang tengah sibuk menolehkan kepala, ikut terkejut dan juga bingung. Jikalau saat ini Risma keluar dalam keadaan lengkap, lantas kepala siapa yang tengah mereka tangkap? Bersusah payah karena terjerat, jala itu berhasil robek dan membuat kepala terbang itu dapat meloloskan diri melayang menjauh. Namun pagi akan segera tiba. Ia tak mungkin pulang dalam kondisi terang benderang. Seorang lelaki duduk di balik sudut tergelap. Kursi kayu yang ia duduki menghadap tubuh tanpa kepala yang sengaja diletakkan secara tersembunyi. Ia tidak menyangka orang yang baik justru menyembunyikan hal gelap yang berbahaya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang penting bagi dirinya justru menjadi berbahaya bagi orang lain. Ia tidak menyangka bahwa Sari adalah kuyang yang selama ini sering dibicarakan para tetangga. Dia marah, sedih dan juga hancur. Yansa sama sekali tidak menduga orang yang ia cintai justru menganut suatu ilmu yang terlarang. Kerip cahaya terlihat dari lubang plafon yang terbuka. Yansa merasa tak siap melihat transformasi hal buruk yang ternyata ada istrinya. Namun ia harus bersikap tegas. Ia harus mengkonfrontasi agar tak dihantui rasa bersalah yang tentunya akan menggerogoti hatinya. Kepala itu mendekat, melayang, sejenak menyesuaikan kemana badannya menghadap. Entah, tapi bagian organ dalam itu seolah mengecil dan langsung masuk ke celah leher. Sekejap, leher itu tersambung dan hanya menyisakan garis merah. "Kenapa?" tanyanya. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Yansa yang perlahan berjalan keluar dari sudut yang gelap. "Kak." Sari yang belum merasa sepenuhnya tenang karena tadi hampir tertangkap justru dipergoki oleh suaminya sendiri. Ia tak bisa berkata apa-apa, tak sanggup menjelaskan karena sudah berbohong pada orang yang mencintainya dengan tulus. "Kak, aku minta maaf," Isaka sambil berurai air mata. "Gak usah banyak kesah, minggat," jawabnya kemudian berteriak lantang. Sari berusaha meminta maaf, meminta ampun atas kesalahan yang tak bisa ia tolak. Ia bahkan bersimpuh sambil memeluk kaki Yansa yang terlalu geram dan kecewa. Pergi, pergi dan jangan kembali lagi. Jangan bawa anakku," perintahnya lagi sambil mendorong tubuh Sari agar kakinya terlepas. Yansa berjalan cepat menuju kamar, mengambil tas besar berikut pakaian Sari dan melemparkannya keluar kamar hingga berantakan. Ia lantas melemparkan beberapa lembar uang, menutup pintu dan menguncinya. Tak ada lagi alasan untuk Sari, tak ada lagi maaf.
Kekecewaan Yansa sudah terlalu besar karena merasa dibohongi. Sari merintih, menangis terseduh sambil memunguti semua pakaian dan uang yang dilemparkan oleh Yansa. Ia masih saja meminta maaf dan meminta ampun. Ia tak mau dipisahkan dengan anak mereka. Namun keputusan Yansa sudah bulat. Ia tidak mau hidup dengan seorang yang menganut ilmu hitam. Ia juga tak mau anaknya tahu jika ibunya adalah Kuyang. Gontai, Sari melangkah pelan sambil menenteng tas besar berisi pakaiannya. Pintu terbuka. Ia melangkah menjauh. Sari berhenti, berbalik badan dan kembali jalan meninggalkan tempat itu. Ia mengira tak akan ada tetangga yang tahu, namun beberapa orang masih berkumpul dan melihat Sari berjalan seorang diri menembus gelap sambil menenteng tas besar. Salah satu dari mereka ingin sekali menolong dan mengantar, setidaknya agar kondisi keluarga tetangganya itu tidak hancur. Namun Sari terlalu cepat menghilang di balik kabut. Yansa mengusap kasar wajahnya. Air matanya menetes karena sedih akan nasib anaknya. Dia juga harus berpikir untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada para tetangga. Hingga pada saatnya nanti, tetangga akan tahu alasan sebenarnya, entah dari orang lain atau dari mulutnya sendiri. Ia menatap wajah tenang anaknya yang masih tertidur. "Nah, doakan Abah ya," ucapnya. Bertahun berlalu, Sari masih tak bisa melepaskan ilmu yang dianutnya. Ia berusaha kembali ke kehidupan lamanya, berusaha bertemu dengan anak semata wayangnya. Namun, ia tak lagi bisa mendapati keluarga kecilnya dulu di tempat yang lama. Lingkungan yang dulu ia kenal tak lagi sama. Terlalu banyak rumah, terlalu banyak yang berubah. Satu yang tidak bisa berubah adalah dirinya. Ia terus merasa lapar di saat tertentu dan terpaksa mendatangi area kampus demi untuk mencari darah haid yang berceceran dari pembalut yang dibuang. Atau ia terpaksa mencari darah dari ari-ari dan darah nifas dari orang yang baru melahirkan. Ia tidak mau membunuh lagi, namun ia kembali tergoda saat melihat seorang mahasiswi yang tak sadar bahwa ia tengah hamil muda. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana, plot twist ya. Dan oh iya teman-teman, ini adalah prequel ya, atau kisah sebelumnya dari misteri teror Kuyang ya. Misteri dibalik teror sosok Kuyang. Nah, jadi sebelumnya sudah kami upload. Nah, ini adalah prequel. Jadi kisah sebelumnya sosok Kuyang itu siapa sih? Nah, di sini dikisahkan oleh Bang Jana, ternyata Kuyang yang sebenarnya adalah sosok Sari. Bener-bener gak nyangka. Jadi orang-orang tuh tuduhannya kepada Risma ya, selaku penghuni baru di sana, yang mana Risma apa ya, tidak ada suami, terus mukanya cantik, paripurna. Aduh, cantik paripurna, ampun deh Bang Jana. Cantik dan awet muda gitu loh. Terus kehidupannya kaya. Jadi memang salah satu ciri dari penganut ilmu Kuyang yaitu wajahnya awet muda, terus juga kehidupannya serba apa namanya, tidak kekurangan, walaupun dia juga nggak jelas kerjanya apa. Jadi memang di situ ya teman-teman. Tapi ya itu, tiap malam berkelana. Ternyata di sini sosok Kuyang itu adalah Sari. Dan bagaimana terkejutnya Yansah suaminya ya. Dia jadi begini teman-teman. Yansah ini nggak tahu ketika menikahi Sari. Dia benar-benar nggak ngerti. Dia pikir ya Sari sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Tapi ternyata itu baru diketahuinya ketika sosok Sari telat pulang ke rumah setelah dia beroperasi, berpatroli mencari darah. Dia telat pulang ke rumah karena sempat kena jala tuh dari warga sekitar. Nah, disitulah Yansah bangun melihat ada sosok Sari yang tanpa kepala. Luar biasa sekali di sini. Dan setelah itu barulah dia berkelana. Setelah dia dipisahkan, diceraikan oleh Yansah, dia berkelana, minta lah disikat sama dia di episode sebelumnya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, bisa mengikuti kisah sebelumnya, itu misteri di balik teror Kuyang. Jadi itu adalah perjalanan Sari setelah dia dipisah oleh Yansah. Luar biasa, terima kasih Bang Jana atas kisah luar biasanya. Dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, semoga terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.